Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi semua. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik-baik semua ya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Ya, baik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup, kita akan langsung masuk ke materi tentang integral substitusi yang masih lanjutan dari integral tak tentu. Nah, oke. Untuk itu, mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya Bapak mau lihat dulu aktivitas kalian ini. Tolong di on kameranya dulu. Semuanya sudah siapkan pena dan buku di sampingnya. Boleh di on kameranya. Sementara dulu, sebentar. Biar Bapak lihat dulu aktivitas kalian dulu nih. Yang lainnya sudah pada siap-siap ya, berarti nih. Oke, sip. Ya, Bapak akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, ada yang masih kenal sama Bapak toh? Namanya Bapak siapa? Karena teman Bapak, Pak Haris, yang minggu lalu yang mengajar kalian, dia lagi tidak di Sorong, beliau lagi di Katapop. Jadi hari ini Bapak yang menggantikan beliau untuk mengajar di kelas 11 IPA 6. Perkenalkan, nama Bapak Nikodemus Lolondun. Silakan dipanggil, biasa dipanggil Pak Niko dan atau Pak Nik, silakan, terserah aja. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak. Bapak akan langsung masuk ke materi pada hari ini.
Iya, baik. Bisa diperhatikan semuanya? Oke, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang integral fungsi aljabar, yang mana uh, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang integral tak tentu, ya. Dan pada hari ini kita akan masuk pada pokok pembahasan yang baru tentang integral substitusi. Nah, pada integral substitusi di sini kita ini masih kelanjutan ya dari materi integral tak tentu. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak mau ingatkan dulu sebentar, jika masih ada waktu kita akan kuis ya. Jadi setiap kuis itu yang Bapak berikan soal-soalnya dari contoh soal yang kita akan bahas. Jadi semuanya harap untuk memperhatikan penjelasan dari Bapak tentang contoh soal yang sudah Bapak tampilkan atau Bapak ajarkan. Oke? Kita langsung masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang integral substitusi. Ya, integral substitusi di sini merupakan sebuah teknik atau metode dari integral. Bapak lanjut, integral substitusi merupakan sebuah teknik atau metode dari integral itu. Nah, jadi di integral substitusi ini kelanjutan dari materi integral tak tentu, yang mana dia merupakan salah satu metode yang cara pengerjaannya itu demi menyederhanakan sebuah soal integral yang berpangkat, biasanya itu berpangkat tinggi ya. Nah, kita langsung saja masuk kepada contoh soal dari integral substitusi. Nah, di sini ada sebuah contoh soal di mana ini merupakan sebuah contoh soal dari integral substitusi. Nah, kalau kita misalkan menggunakan cara pengerjaannya menggunakan integral, langsung menggunakan integral tak tentu, otomatis nanti cara pengerjaannya itu akan panjang sekali. Nah, sehingga pada subpokok pembahasan yang baru ini itu kita mengerjakan sebuah soal integral ini dengan menggunakan metode integral substitusi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan sebuah soal integral substitusi itu, kita harus pertama memisalkan dulu. Nah, sebelum kita memisalkan sebuah soal ini, kita perhatikan di sini kita terserah, anak-anak terserah ya mau menggunakan pemisalan apa ya. Yang biasa dipakai dalam sebuah soal itu dimisalkan adalah sebuah variabel u ya. Nah, di sini u di sini itu adalah 2x ditambah dengan 3. Nah, 2x ditambah dengan 3 ini merupakan u ya, yang Bapak misalkan di sini 2x tambah 3 merupakan u. U-nya itu yang dari soal ini. Nah, sehingga kita boleh perhatikan dari sebuah soal yang kita misalkan ini 2x tambah 3, kita turunkan ya. Kita turunkan U-nya itu sama dengan berapa. Nah, oke. Sebelum Bapak mau tanyakan dulu, sebelum Bapak masuk ke DU-nya, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi turunan yang dimana kalau misalkan turunan itu berarti pangkatnya diapakan? Ayo, yang masih ingat turunan itu pangkatnya diapakan? Masih ingat turunan itu pangkatnya diapakan? Silakan dijawab.
Ayo, ada yang masih ingat? Kalau turunan itu pangkatnya diapakan? Salsabila. Turunan pangkatnya diapakan? Bagaimana? Suaranya tidak. Eh, Boleh diulang salsabila kalau di turunan pangkatnya diapakan? Oke, benar sekali ya. Jadi kalau di turunan berarti pangkatnya dikurangi. Nah, dari contoh soal yang pertama ini, kita misalkan U-nya itu adalah 2X tambah 3. Berarti turunan atau DU-nya, diferensial dari U atau turunan dari U itu berapa? Di sini kita perhatikan kalau misalnya 2x tambah 3 berarti yang diturunkan itu yang mana? Yang memiliki variabel ya. Jadi turunan dari U-nya atau turunan dari U itu sama dengan berapa? Ada yang masih ingat turunan dari U? 2 2dx ya. Jadi turunan dari U-nya itu adalah 2dx. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Di sini itu merupakan, kita boleh perhatikan sama-sama. Kalau turunan dari 2x tambah 3 ya, 2x tambah 3 berarti yang diturunkan itu yang memiliki variabel ya. Di sini yang memiliki variabel itu sama adalah 2x ya, 2 yang memiliki variabel. Karena dia ini berpangkat 1 sehingga turunan dari DU atau turunan dari U-nya itu sama dengan 2dx. Ya. Caranya itu berarti di sini kan 1 diturunkan ya, 1 dikali dengan 2, X-nya ini berarti dia kurang 1, maka di situ menjadi 1 kali 2 hasilnya sama dengan 2. X-nya berarti pangkat 0 ya. Apapun yang pangkat 0 hasilnya itu sama dengan 1. Sehingga turunan dari 2X itu sama dengan 2dx. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, lalu selanjutnya dx itu sama dengan du per 2. Pak Guru, kenapa dx itu sama dengan du per 2? Nah, kita punya dx di sini itu yang kita cari adalah dx. Berarti di sini bentuknya itu adalah 2 kali dx. Ya, bentuknya itu 2 kali dx. Sehingga yang ditanya itu adalah dx. Maka kita rubah posisi 2 ini yang awalnya bentuk perkalian. Ketika dia melewati sama dengan, itu akan berubah bentuk menjadi pembagian. Ya, yang dulunya dia teman dengan dx, dia sudah menjadi penyebut dari du. Nah, jadi dx-nya itu sama dengan du per 2. Nah, anak-anak dari pemisalan ini akan kita masukin atau kita substitusikan ke dalam sebuah pengerjaan integral, soal integral yang nanti menggunakan rumus integral tak tentu. Oke, silakan diperhatikan di sini integral dari 2x tambah 3 pangkat 5 dx ya, sama dengan integral dari u pangkat 5.
Nah, awalnya itu dia bentuk 2x tambah 3, kita masukin U. Pak Guru, U-nya dari mana? U-nya itu dari pemisalan ini. Ya, U-nya dari pemisalan ini. Jadi ini kita masukin, kita ganti nilai 2x tambah 3 dengan U pangkat 5. Pangkat 5-nya tetap. Nah, lalu selanjutnya dx-nya ini juga kita ganti dengan du per 2. Pak Guru, du per 2 dari mana? Nah, dari nilai dx ini. Ya, anak-anak boleh perhatikan dx yang ada di sini kita gantikan nilainya dengan du per 2. Nah, lalu selanjutnya sama dengan integral dari U pangkat 5 kali seperdua du. Nah, sampai di sini silakan diperhatikan lagi. Bapak hapus dulu yang ini. Sampai di sini integral U pangkat 5 kali setengah du itu sama dengan 1/2 kali integral U pangkat 5 du. Nah, yang awalnya kita perhatikan di sini posisi setengah ini atau setengah du ini kita awalnya itu dia di belakang integral. Sekarang kita pindahkan posisinya itu ke depan integral. Karena yang hanya di integral itu cuman atau cukup integral, yang di integral itu hanya U pangkat 5 du-nya saja. Nah, sehingga 1/2 atau setengah kali integral dari U pangkat 5 masih menggunakan, masih ingat rumus integral tak tentu ya, yang kalau integral dari U pangkat 5 berarti 1/5 tambah 1 U pangkat 5 tambah 1 plus C. Ya. Nah, lalu selanjutnya 1/2 kali 1/5 tambah 1 sama dengan 1/6 kali U pangkat 5 tambah 1 sama dengan U pangkat 6 plus C. Maka selanjutnya 1/12 kali U pangkat 6 plus C. Nah, sampai di sini ini belum jawaban akhir. Selanjutnya kita akan masukkan nilai U-nya, kita ganti nilai U-nya dengan 2x tambah 3 yang seperti kita misalkan tadi, ya. Sehingga ini menjadi 1/2 kali 2x tambah 3 pangkat 6 plus C. Oke. Sampai di sini contoh soal yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan untuk contoh soal yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Oke. Bapak sedikit menjelaskan ya, dari contoh soal yang pertama ini merupakan sebuah cara pertama yang Bapak tampilkan. Nah, berikut selanjutnya ada sebuah teknik ya, teknik yang cara 2 Bapak akan tampilkan lagi ya. Cara yang kedua, ini cara yang pertama ya. Bapak akan tampilkan cara kedua ini, nanti tinggal anak-anak pilih cara mana yang mau digunakan. Tapi di integral substitusi biasanya menggunakan cara yang pertama ini. Nah, cara yang kedua ini Bapak menggunakan sebuah rumus yang mana kita boleh perhatikan jika ada integral dari rumus, Bapak tulis sini saja rumusnya ya. Integral dari AX ya. AX tambah B AX tambah B pangkat M tambah M per N ya,
M per N itu rumus hasilnya itu akan menjadi Bapak perbaiki dulu nilai N-nya. Ada yang masuk. Oke. Bapak perbaiki dulu nilai N-nya ya. Nah, di sini A pangkat M per N ya. Nah, jadi kalau ada rumus yang soal yang sama, soal ini tuh bentuknya sama dengan ini, sehingga nanti hasilnya itu akan seperti 1 per A dikali dengan N per M tambah 1 oke. N per M tambah 1 maaf, M per M tambah N dikali dengan AX tambah B ya. AX tambah B pangkat M tambah 1 tambah N per N tambah C. Nah, ini merupakan sebuah rumus ya anak-anak yang bisa kita kerjakan menggunakan dari bentuk soal ini. Nanti hasilnya itu akan sama dengan cara ini ya. Cara yang metode substitusi ini. Jadi Bapak menggunakan dua cara. Yang mana anak-anak silakan memilih cara mana yang mau kerjakan oleh anak-anak. Boleh perhatikan di sini ada sebuah rumus integral AX tambah B pangkat M kurang M per N itu sama dengan 1 per A kali N per M tambah N kali AX tambah B pangkat M tambah N per N plus C. Nah, di sini kita bisa sebelumnya itu kita misalkan dulu yang mana A-nya itu sama dengan 2 ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. 2 dan B-nya itu sama dengan 3 ya. Lalu M-nya itu pangkat ya. M-nya itu sama dengan 5 dan N-nya itu sama dengan ini 5 dan N-nya itu sama dengan 1. Pak Guru, kenapa N-nya sama dengan 1? Ya, karena kalau 5 per 1 kan menghasilkan 5. Nah, sehingga kita boleh masukin rumusnya. Ya, 1 per sama dengan di sini 1 per A ya. Kita masukin rumusnya di sini 1 per A. Kita punya A-nya itu sama dengan 2. Dikali dengan N-nya itu 1. 1 per kita punya M-nya, lihat perhatikan di sini M-nya itu sama dengan 5 ya. 5 ditambah dengan N-nya itu sama dengan 1. Maka dikali dengan A-nya itu sama dengan 2. 2X tambah B-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, maka selanjutnya M-nya itu sama dengan 5 tambah 1. N-nya 1 ya. Per 1 plus C. Nah, maka selanjutnya itu sama dengan 1 per 2 kali 1 per 5 tambah 1 itu 6 ya. Mohon maaf Bapak baik-baikin dulu. Sini mousepad Bapak lari-lari. 1 per 6 ya. Nah, dikali dengan 2X tambah 3 pangkat 5 tambah 1 per 1.
5 tambah 1 sama dengan 6. 6 per 1 sama dengan 6 ya. Plus C. Nah, maka selanjutnya hasilnya itu sama dengan 1 per hasilnya itu akan jadi sama dengan 1 per 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Dalam kurung 2x tambah 3 pangkat 6 plus C. Nah, dari cara yang kedua ini hasilnya itu juga sama dengan cara yang pertama. Tinggal anak-anak boleh perhatikan bagaimana mau mengerjakan sebuah soal bentuk integral substitusi menggunakan cara satu atau cara dua. Yang penting anak-anak boleh perhatikan rumus yang digunakan, yaitu 1 per A kali N per M tambah 1 dalam kurung A kali X tambah B pangkat M tambah N per N plus C. Ya. Perhatikan di sini rumusnya itu tinggal dibalik ya. Yang awalnya itu dia di sini tuh berpangkat M tambah 1 tambah N per N. Ini ke sini itu dia balik ya. N per M tambah N. Sedangkan di sini A yang di sini nih A kali X ya, yang awalnya itu dia per 1, sebenarnya A ini per 1. Dia ke sini juga dibalik 1 per A. Begitu. Jadi rumus ini silakan anak-anak tinggal pilih mana yang mau anak-anak kerjakan dari rumus ini ya. Silakan kalau untuk contoh cara yang kedua menggunakan rumus ini atau cara yang pertama boleh saja. Yang penting yang penting anak-anak bisa paham dari cara satu atau cara kedua ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan sebelumnya Bapak mau tanya dari contoh soal 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, kita akan masuk ke contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal yang kedua. Integral 12x kali 6x pangkat 2 kurang 5 pangkat 3 dx. Nah, yang pertama kita ingat selalu menggunakan pemisalan. Ya, dimisalkan U-nya itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 5. Ya, dari soal ini U-nya kita ambil yang di dalam kurung. Nah, sehingga DU-nya berapa? Turunan dari U-nya berapa ini? Silakan dijawab turunan dari U-nya berapa? (12x dx). Oke. Nah, jadi turunan dari U-nya itu sama dengan 12x dx. Maka dx-nya itu sama dengan du per 12x. Nah, setelah kita sudah mendapatkan pemisalan ini, kita nanti ingat, kita tinggal substitusikan. Menggantikan yang di dalam kurung itu dengan U. Ya. Jadi ini menghasilkan 12x kali U pangkat 3 dx. Nah, di sini Pak Guru kenapa U pangkat 3? Ya, kita sudah memisalkan ya. Yang awalnya itu U-nya itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 5. Kita misalkan itu sebagai U. Maka tinggal kita gantikan nilai U-nya itu dengan 6x pangkat 2 kurang 5. Jadi 6x pangkat 2 yang di soal ini kita gantikan dengan U. Oke, sehingga di sini menghasilkan integral 12x U pangkat 3 dx. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita lihat di sini integral 12x pangkat U kali U pangkat 3 dikali dengan du per 12x. Ada yang masih ingat 12 du per 12x ini dari mana? Dari dx. Oke, benar. Lalu selanjutnya integral U pangkat 3
DU. Pak Guru, kenapa jadinya U pangkat 3 DU? Nah, kita perhatikan di sini itu ada 12X. Ya, di sini juga ada 12X. Nah, jika sama, maka itu hasilnya akan menjadi sama dengan 1. Maka ini bisa kita coret, ya, karena sama. Nah, maka kita fokus yang mengerjakan itu, kita fokus kerjakan itu sama dengan, yaitu sama dengan integral U pangkat 3 DU. Nah, lalu selanjutnya kita integral U pangkat 3 DU di sini itu sama dengan 1/3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C. Oke, lalu selanjutnya di sini 1/4 U pangkat 4 plus C. Selanjutnya tinggal kita masukkan, kita ganti nilai U-nya dengan 6X pangkat 2 kurang 5. Oke, dari contoh soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya. Waktu kita tinggal 1 menit 30, jadi kalau sebentar kita tiba-tiba keluar, nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Ayo, yang mau ditanyakan dari contoh soal nomor 2, apa ini? Ada yang masih bingung? Intinya, di soal integral substitusi itu, yang pertama, anak-anak mau menggunakan pemisalan. Setelah kita menggunakan pemisalan, kita tinggal menggantikan pemisalan yang sudah kita buat itu. Ya, jadi tinggal kalau misalnya ada soal 6x pangkat 2 kurang 5, nah itu kan kita sudah misalkan dengan U. Berarti caranya kita tinggal mengganti nilai 6x pangkat 2 kurang 5 itu dengan U. Lalu selanjutnya di sini ada dx. Kita sudah memisalkan dx-nya itu dengan du per 12. Maka kita tinggal masukkan gantikan nilai dx ini dengan du per 12. Oke, lalu selanjutnya sampai di sini kita masih menggunakan sebuah rumus integral tak tentu, ya, yang mana 1/3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C. Oke, waktu kita tinggal 1 menit. Kita ke contoh soal nomor 3. Integral 4x akar x pangkat 2 kurang 3. Kita misalkan, Bapak mau tanya U-nya yang mana nih? Oh, habis. Oke, kita lanjut ya. Dari contoh soal yang nomor 3, Bapak mau tanya dulu U-nya yang mana nih? U-nya yang mana? Ayo. Ingat. Memilih U, pemisalan U, itu bisa dilihat dari yang berada di dalam kurung atau yang berpangkatnya lebih dari 1. Nah, di sini U-nya itu yang mana? Silakan, ada yang mau menjawab?
U-nya itu yang mana? Ayo. U-nya yang mana, ayo? U-nya sama dengan berapa ini? U-nya sama dengan X pangkat 2 kurang U. Pak Guru, kenapa X pangkat 2 kurang U? Ya, seperti yang Bapak bilang, memilih pemisalan U itu biasanya ada yang di dalam kurung atau ada yang berpangkat lebih dari 1. Nah, di sini itu ada akar X pangkat 2 kurang 1. Di sini itu kalau kita mau bawa ke berpangkat ke bentuk pangkat, maka ini kan bentuknya itu akan menjadi pangkat setengah ya, pangkat 1/2. Nah, maka kita memilih nilai dari U-nya itu sama dengan X pangkat 2 kurang 1. Nah, lalu selanjutnya, ada yang masih ingat? Turunan atau DU-nya itu sama dengan berapa? Turunan dari U. Kita punya U-nya itu sama dengan X pangkat 2 kurang 1. Berarti turunan U-nya berapa? Berapa? Ayo jawab saja, tidak usah malu-malu. 1 kan, Pak Guru? Turunan X. 2. 2 apa? 2 apa ini? Oke, 2x dx. Benar ya. Jadi turunan dari U-nya itu sama dengan 2x dx. Lalu selanjutnya, maka dx-nya itu sama dengan du per 2x. Oke. Kalau kita sudah membuat sebuah pemisalan seperti ini, tinggal kita masukin ke sebuah soal. Tapi ingat, dari soalnya itu kita menggunakan pemisalan ini. Ya, jadi integral 4x akar x pangkat 2 kurang 1 dx itu sama dengan integral dari 4x akar u dx. Kita sudah membuat x pangkat 2 kurang 1 ini sebagai u ya di pemisalan. Maka kita tinggal mengganti x pangkat 2 kurang 1 menjadi akar u. Nah, lalu selanjutnya integral dari 4x akar u dx-nya ini kita ganti. Pak Guru, dx itu ganti dengan apa? Iya, kita sudah buat pemisalan di sini. Ya, dx-nya itu sama dengan du per 2x. Maka kita tinggal mengganti nilai dx-nya itu dengan du per 2x. Maka selanjutnya menjadi 4x per 2x. Pak Guru, kenapa dapat 4x per 2x? Nah, kita perhatikan di sini tuh ada 4x, di sini juga ada 2x. Maka kita bawa ke bentuk pembagian karena ini kan bentuknya ini sebenarnya dia dibagi ya. 4x ini semua sebenarnya dibagi dengan 2x. Tapi perhatikan di sini kita bawa kita mau menyederhanakan ya. Jadi di sini 4x per 2x dikali dengan u pangkat setengah ya. Pak Guru, kenapa pangkat setengah? Perhatikan, masih ingat ya bentuk eksponen materi kelas 10. Kalau dia bentuknya akar dibawa ke bentuk pangkat akan menjadi setengah ya. Jadi kalau ada sebuah soal yang sifat ya, ada sifat dari eksponen, akar dari A itu sama dengan A pangkat setengah ya. Jadi di sini kita tinggal masuk membawa integral 4x per 2x, kita bagi ini 4x per 2x dikali dengan u pangkat setengah du. Nah, lalu selanjutnya akan menjadi integral 2 kali u pangkat setengah du. Ya, jadi 4x per 2x itu sama dengan 2 dikali dengan u pangkat setengah du. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal menggunakan
ingat selalu kita menggunakan rumus integral tak tentu. Jadi di sini menjadi 2/1/2 tambah 1 dikali dengan U pangkat 1/2 tambah 1 plus C. Ya. Pangkatnya itu 1/2 tambah 1. Pangkatnya itu 1/2, maaf. Ditambah dengan 1, U pangkat 1/2 ditambah 1 plus C. Nah, maka selanjutnya 2/3/2 U pangkat 3/2 tambah C. Nah, Pak Guru 3/2 dari mana? 3/2 dari hasil 1/2 ditambah 1. Ya. Jadi hasilnya 1/2 tambah 1 itu sama dengan 3/2. Lalu selanjutnya di sini bentuknya itu yang awalnya dia pembagian, ya, kita bawa ke bentuk perkalian. Ya, kalau di pembagian pecahan itu tidak bisa langsung dioperasikan, tapi harus dibawa dulu ke bentuk perkalian, ya. Tapi penyebutnya itu diganti, dia tukar posisi, ya. Yang awalnya dia penyebut dia jadi pembilang, dan yang penyebut dia yang pembilang dia jadi penyebut. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Kalau di bentuk pembagian pecahan, oke? Maka hasilnya itu sama dengan 2 dikali dengan 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Oke? Maka hasilnya itu sama dengan 2 kali 2 itu sama dengan 4/3 kali U akar U. Nah, Pak Guru kenapa dapat U akar U? Ini bentuk sederhana, ya, bentuk sederhana dari U pangkat 3/2. Ya, sederhananya itu menjadi U akar U plus C. Oke? Maka selanjutnya kita perhatikan lagi. Setelah sampai di sini, ini belum hasil akhir. Kita kembali lagi substitusikan atau menggantikan nilai U-nya ini, yang U ini, ya, dengan X pangkat 2 kurang 1. Jadi kita gantikan nilai U-nya ini dengan X pangkat 2 kurang 1. Jadi 4/3 U-nya itu X pangkat 2 kurang 1 akar U. Kita masukin lagi nilai U-nya di dalam ini menjadi X pangkat 2 kurang 1 plus C. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Contoh soal nomor 3. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bagaimana? Ayo. Tidak ada? Siapa yang mau tanya ini? Silakan. Oke. Dari contoh soal nomor 3. Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih belum paham? Kalau ada yang belum paham, silakan diperhatikan. Jika masih ada yang teman-teman, adik-adik semua bingung, silakan ditanyakan. Pak Guru saya tidak mengerti yang ini. Silakan. Bapak akan menjelaskan ulang. Oke? Anak-anak ada yang masih bingung dengan contoh soal nomor 3? Bagaimana, Salsah? Oke. Kita lanjut ya ke contoh soal yang keempat. Oke, di contoh soal yang keempat ini,
integral dari 2x tambah 1 per akar dari x pangkat 2 tambah x kurang 3 dx sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama kita caranya itu sama ya dengan contoh 1, 2, 3. Ya, yang pertama kita misalkan dulu. Nilai U-nya yang mana? Ayo, ada yang masih ingat nilai U-nya yang mana? Silakan dijawab. X pangkat 2 tambah X kurang 3. Iya, benar sekali ya. Ini nilai dari U. Nah, lalu selanjutnya kita mau cari turunan dari U-nya. Silakan turunan dari U-nya berapa? Ayo, turunan dari U. 2x ditambah. Oke, benar ya, Salsa. 2x tambah 1 dx. Nah, itu turunan dari U. Lalu selanjutnya dx-nya sama dengan du per 2x tambah 1. Sampai di sini kita tinggal ingat pemisalan ini kita gunakan dalam soal ini, cara pengerjakan soal substitusi ini, sehingga menjadi integral 2x tambah 1 per akar U. Kita punya U yang itu kan sama dengan X pangkat 2 tambah X kurang 3. Maka kita mengganti nilai ini, nilai di soal ini dengan akar U. Nah, maka selanjutnya integral 2X tambah 1 per akar U dikali dengan dx-nya itu sama dengan berapa? Dx-nya itu yang ada di sini ya. Nilai dx ini. Kita ganti dengan du per 2x tambah 1. Lalu selanjutnya menjadi nah, yang awalnya anak-anak perhatikan di sini itu kan 2x tambah 1 di bawah juga di sini ada 2x tambah 1. Nah, berarti itu sama, hasilnya itu sama dengan 1. Kita boleh gunakan sistem coret saja karena sama. Nah, maka selanjutnya di sini menjadi 1 per integral 1 per akar U kali du. Nah, maka di sini akan menjadi integral 1 per U pangkat 1 per 2 du. Nah, ini kan bentuk akar. Kita bawa ke bentuk pangkat berarti menjadi pangkat setengah atau pangkat seperdua. Lalu selanjutnya sama dengan integral U pangkat negatif 1 per 2. Nah, Pak Guru kenapa dia pangkatnya setengah negatif 1 per 2? Nah, anak-anak perhatikan di eksponen, Bapak kembali mengingatkan bahwa kalau misalnya di rumus eksponen itu ada 1 per A pangkat N, ya. Kalau kita mau bawa ke bentuk pangkat, ya, dia akan berubah menjadi A pangkat negatif N. Nah, sehingga bentuk ini tuh sudah sama dengan yang di sebuah sifat eksponen tadi. Nah, maka sehingga kita bisa menggantikan ya, membuat ini ke dalam bentuk pangkat ya. Ini ke dalam bentuk pangkat. Mohon maaf ini belum C ya. Ini masih DU. Nah, maka selanjutnya, setelah ini kita bisa mengoperasikan menggunakan rumus integral tak tentu tadi. Ya, yang misalnya 1 per negatif 2, negatif setengah atau negatif 1 per 2 tambah 1, U pangkat negatif 1 per 2 tambah 1 plus C. Sama dengan 1 per 1 per 2, U pangkat 1 per 2 plus C. Nah, Pak Guru 1 per 2 dari mana? Dapat dari operasi bentuk 1 per negatif 1 per 2 tambah 1. Nah, jadi 1 per 2 itu dapat dari hasil ini, hasil operasi ini. Nah, bagaimana caranya? Negatif 1 per 2 ya, ditambah dengan 1 itu hasilnya sama dengan negatif 1 per 2
ya. Bapak hanya mengingatkan beberapa cara ya. Jadi kalau di sini negatif 1/2 tambah 1 berarti caranya negatif 1/2 negatif setengah ditambah dengan ini kan bentuknya itu belum bisa dioperasikan karena harus samakan dulu penyebutnya. Cara kita menyamakan penyebutnya, yang penyebut ini, 2 ini kita kalikan dengan temannya ini, kalikan dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga penyebutnya itu diikuti. Nah, gitu. Maka hasilnya negatif 1 tambah 2 berapa? 1. 1/2. Oke. Jadi hasil 1/2 ini dapat dari operasi ini, bentuk ini ya. Oke, maka selanjutnya ini kan bentuknya pembagian pecahan ya. Nah, kalau kita mau operasikan berarti kita harus rubah dulu ke bentuk perkalian pecahan. Tetapi yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut, atau yang di atas jadi yang di bawah dan yang di bawah jadi yang di atas. Tinggal ditukar posisinya saja. Oke. Jadi ini 1 dikali dengan 2. 2 ini kan yang awalnya penyebut jadinya pembilang ya. Yang awalnya dia di bawah jadinya 2 yang ini sudah jadi yang di atas ini. Nah, maka 1 kali 2/1 akar U. Nah, akar U kenapa bisa jadi akar U, Pak? Nah, ini kan bentuknya itu sama dengan U pangkat setengah ya. Nah, kalau di bentuk eksponen itu yang awalnya akar U itu kan sama dengan akar U itu kan sama dengan akar dari setengah ya. Akar U itu di bentuk eksponen itu sama dengan bentuk eksponen dari akar A itu sama dengan A pangkat setengah atau A pangkat 1/2. Jadi kalau kita ketemu soal yang U pangkat 1/2 berarti kita sederhanakan lagi pangkatnya menjadi akar U. Nah, sehingga sampai di sini tinggal kita kalikan 1 kali 2 menghasilkan 2 akar U. Kita ganti nilai U-nya dengan X pangkat 2 tambah X kurang 3. Nah, selanjutnya sampai di sini hasilnya sama dengan 2 akar X pangkat 2 tambah X kurang 3 plus C. Oke. Silakan dari contoh soal nomor 4 ini ada yang masih bingung boleh bertanya. Ayo silakan bertanya. Ayo. Kalau tidak ada yang bertanya berarti semua sudah paham ini kan anak-anak. Nah, karena ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu setengah jam, maaf. Setengah jam lagi ya. Selanjutnya anak-anak dari contoh soal 1, 2, 3, 4 ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kuis. Jadi ingat, kuis yang Bapak berikan itu semua soal ada pada contoh soal. Jadi kalau ada yang masih ingat dengan jawabannya, berarti nanti dia yang punya nilai tertinggi. Oke? Kalaupun tidak ada yang mau bertanya, anak-anak, kita akan masuk ke kuis. Ya, kuis Bapak akan berikan melalui grup WA. Jadi silakan anak-anak perhatikan di grup WA, Bapak akan bagikan linknya ya. Bapak mau tes dulu nih, apakah anak-anak masih ingat dengan materi.
Sebentar Bapak akan bagikan linknya ya. Jadi di grup silakan nanti tinggal dibuka linknya. Oke. Bapak share screen dulu. Nah, silakan di grupnya itu Bapak kirim dulu linknya. Oke, silakan diklik join my quizzes. Silakan langsung saja diperhatikan, diklik aja. Join my quizzes. Sorry. Oke. Oke, kodenya itu 710399. Apa Pak Guru? 71039. 71039. Silakan join my quizzes. Klik aja. Nanti kalau diminta kode, kodenya sudah Bapak tampilkan di layar ya. 710339. 399, maaf. 710399. Join sekarang Kak Pak Guru. Silakan join sekarang. Sampai semua. Besok. Kalau gitu keluar ya. Dah. Bisa langsung join, tidak apa-apa. Semuanya sudah pada join? Nanti di sini akan terlihat kok. Silakan yang lainnya untuk join. Klik saja join my quizzes. Nanti di situ akan diminta Ayo, yang lain sudah bergabung kah?
Klik saja nanti di situ kodenya 7103999. Kalau sudah, baru kita mulai. Silakan. 7103999 kodenya. Kode gamenya. Ayo silakan. Belum ada yang gabung nih. Kalau diklik nanti diminta kode, jadi kodenya itu dimasukin 7103999. Sudah Pak Guru, sudah masuk. Sudah masuk? Sudah ada 15 orang Pak Guru. 16. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya, mulai ya. Oke, loading dulu ya. Kita akan langsung mulai. Semuanya standby dulu ya, masih loading. Oke, Bapak akan mulai 16 orang ya. Mulai kah? Belum. Belum ya, sabar ya. Sudah ada Calvin, Muazzar, Alfredus, Cindy, Siti, Anton, Aditya Prakoso, Daud Asrun. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oke, Bapak langsung mulai. Silakan dijawab.
Sudah kah, Pak Guru? Semuanya sudah kah? Ada yang masih menjawab ini? Ayo. Oke, wow, luar biasa ketepatannya. Wih, turun ya. Silakan. Masih ada waktu. Harap sekali. Kalau ada yang mau ulang, silakan ulang. Tidak, Pak Guru. Terima kasih. Soalnya bagaimana soalnya? Ada yang Susah-susah atau gampang? 50-50 lah. Oh iya, iya. Gampang-gampang susah. Weh, iya, iya. Oke, Bapak akhir ya. Semua masih lihat ya di sini. Semua sudah menjawab kan? Ada yang masih wis. Iya, iya. Wow, Siti Fauzia Wah, Siti. Luar biasa. Kita akhir ya. Oke. Ya, Bapak sudah akhiri. Yang pemenangnya atau yang paling teratas sekali itu yang jawabnya benar itu Siti. Siapa nih? Nama siapa nih? Oke, Bapak tampilkan ya yang hasilnya itu. Ya, yang ketepatannya cepat sekali itu ada Salsabila, ya. Dia jawabnya benar semua. Terus ada Aditya Prakoso. Skornya untuk Salsabila ada 3.340. Urutan kedua Aditya dan urutan ketiga Siti Fauzia. Oke, ini hasil dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Yang ketinggalan ada materinya di Google Classroom ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan waktu kita tinggal 3 menit. Mungkin Bapak mau berikan waktu dulu untuk Ibu Reni untuk menyampaikan beberapa hal kepada Ibu. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Niko. Ibu rasa tadi penjelasan dari Pak
Niko sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti. Ibu hanya sedikit menyampaikan saja, karena kita kan ujian semesternya rencananya setelah Lebaran. Jadi entah hari ini pertemuan terakhir atau tidak, Ibu juga belum bisa memastikan. Kalau memang hari ini pertemuan kita yang terakhir, matematika wajib 11 IPA 6 ya, berarti materi kita untuk ujian semester sampai di integral substitusi hari ini materinya terakhir. Cuman sebenarnya masih ada satu tambahan lagi sih materinya kalau di kelas lain, ada yang sudah dapat ya materi integral tentu. Tapi kalau misalnya nanti hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir, berarti ya materi kita untuk ujian semester cukup sampai di integral substitusi saja. Nanti kalau masalah materi-materi sebelumnya yang belum jelas bagian mana, bisa langsung japri di Ibu juga atau di Pak Niko juga bisa tanya-tanya. Untuk yang materi bukan integral saja, materi-materi yang lain pun bisa ya untuk semester 2 ini. Jadi itu saja tambahan dari Ibu mengenai materi kita. Kalau misalnya materi sekali lagi ya, kalau misalnya ini pertemuan terakhir, berarti materi kita untuk ujian semester hanya sampai di integral substitusi hari ini terakhir kan. Oke, begitu saja Pak Niko. Waktunya tinggal 1 menit. Waktunya saya kembalikan ke Pak Niko. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Anak-anak, informasi Bapak juga sudah memberikan tugas ya. Tugasnya mudah-mudah saja. Seperti caranya juga seperti yang Bapak sudah jelaskan. Silakan dikerjakan hari ini paling lambat jam 12 malam dikumpulkan. Oke, kalau ada yang bingung, silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa absen dulu ya beberapa menit ini. Oke. Tidak apa-apa tidak on kamera juga karena waktu ya. Yang penting ada nama kalian, tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih banyak ya untuk kelas 11 IPA 6. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipaham. Terima kasih dan sampai jumpa. Pas lampunya habis. Yes. Soalnya bagaimana soalnya? Ada yang susah-susah atau gampang? Ih.